Hai guys, hai teman-temanku semua, bersua kembali di Santi Tarot. Salam mesra dari saya, apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan akhirnya penyatuan terindah kamu dan dia. Teman-teman, di topik bacaan hari ini kita akan cuba menyimak siapakah dia, seseorang yang akan kembali bersatu dengan dirimu. Seseorang yang menurut kamu tidak mungkin lagi akan kembali, dan begitu juga menurut kata orang di sekitar kamu. Okey guys, kita teruskan saja ke pembacaan umum hari ini bagi mendapatkan pencerahannya. Perlu saya terapkan, ini adalah general reading yang bakalan menarik energi banyak orang. Berbijaksanalah dalam menyingkapi setiap readingan yang didengarkan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita akan mulakan ya. Dan kita akan cuba lihatkan di sini, siapakah dia, seseorang yang pasti hadir dan akan bersatu kembali dengan dirimu. Siapakah dia, seseorang yang pasti hadir dan akan kembali bersatu dengan dirimu. Teman-teman, bacaan ini teman-teman ya, terlepas daripada kondisi hubungan kalian. Kita akan lihatkan ya, siapakah seseorang yang pasti akan hadir lagi dan kembali bersatu dengan dirimu. Nine of Cups. Dari segi pergerakan teman-teman ya, orang ini memang sangat pasif, cenderung malas bergerak ke arah kamu ya, hubungan yang cukup slow. Tetapi dari segi perasaannya, wujud kebahagiaannya ketika dia merasakan kehadiran kamu dalam hidup dia ini begitu membahagiakan dirinya, menyempurnakan hari-harinya. Orang ini cukup bahagia dengan kamu, sangat puas hati dengan hubungan ini. Tetapi ada kalanya ya, orang ini suka bertindak bersendirian. Seperti ada kalanya dia akan cenderung menarik diri ya, jikalau dia seperti merasakan orang yang sukakan privacy. Dia mungkin tidak menyukai ya seseorang yang sering-seringan menempel dengan dirinya. Dia mungkin merasakan agak sukar ya jikalau kamu terlalu mendekatkan diri kamu dengan dia. Ada kalanya dia membatasi diri. Nah, bagaimanakah dia melakukan ini? Mungkin ya menghabiskan waktu keluar dengan rakan-rakannya. Ketika dia merasakan emosi itu terlalu kuat dengan kamu, dia akan cenderung menarik diri dan menghabiskan waktunya dengan rakan-rakannya. Seperti itu ya. Tetapi dari segi perasaan, orang ini sangat mencintai kamu. Okey, di sini ada kartu The Star. Saya tidak pasti ya sama ada gambar ini perlu di-block. Tidak begitu ketara gambarnya ya. Tetapi untuk play safe teman-teman ya. Ini permintaan YouTube teman-teman, bukan permintaan saya ya. Walaupun gambarnya seperti kartun ya, tetapi tetap ya menghormati permintaan YouTube seperti itu ya. Ini ada kartu The Star di sini teman-teman. Orang yang sangat terkenal, mungkin dikenali oleh banyak orang. Orang ini cenderung seperti berhati-hati ya ketika berada di khalayak ramai. Mungkin dia seorang public figure yang perlu memerhatikan perilakunya kepada kamu dan orang lain. Maka ketika kalian bersama ya, dia seperti akan memantau kiri dan kanan, melirik matanya ke kiri dan kanan untuk memerhatikan bahawa dia tidak terlihat oleh orang banyak. Saya menangkap orang yang benar-benar ya bersebelahan dengan Nine of Cups, seseorang yang benar-benar mengharapkan kamu dari segi perasaan dan emosi. Orang ini sedang merindukan kamu. Kedua-dua kartu ini mengindikasikan seseorang yang sudah lama ya duduk terdiam, seperti kartu di pertama ini, merenungkan hubungan ini dan merindukan kamu. Sepertinya rindu ini sudah agak lama teman-teman ya. Kamu lihatkan saja di kartu ini ya, Nine of Cups dan bersebelahan dengan The Star. Orang ini sudah lama merindukan kamu, merenungkan kamu dan memikirkan kamu, tetapi perbedaannya dia tidak melakukan apa-apa. Nah, kini teman-teman ya, mungkin setelah lama merenung, orang ini mengambil keputusan untuk mendatangi kamu. Seperti itu ya. Saya menangkap seseorang yang benar-benar menjaga image, seseorang yang benar-benar menjaga reputasinya. Di sini ada Justice. Saya tidak tahu teman-teman ya, jikalau ini energi mantan kamu ya,
mantan isteri, mantan suami ya. Mungkin ada penglibatan seperti perpisahan yang dilakukan secara black and white. Ada yang bercerai, maksud saya ya, maafkan saya, atau mungkin ada sesuatu yang diuruskan secara sah begitu ya. Mungkin ada energi yang sudah berpisah, ada energi yang sudah bercerai. Jikalau kalian di sini saling single, sama ada janda atau duda atau single and single, saya menangkap energi seseorang yang banyak pertimbangan terhadap hubungan ini. Nah, setelah menimbang-nimbang, setelah memikir-mikir, membuat pertimbangan yang cukup dalam, dia menyedari sebenarnya seiring berjalannya waktu ya, dia tetap merindukan kamu. Ada sesuatu yang perlu dia perbetulkan, bersikap adil ke depannya nanti di dalam hubungan ini. Mungkin dia rasakan ya, selama ini tidak memperlakukan kamu dengan adil. Seperti itu ya. Okey, di sini ada Chariot. Nah, kamu lihat teman-teman ya, pembukaan kartu ini secara berperingkat ke depannya sudah terlihat ya pergerakan. Kartu pertama, seseorang yang duduk ya dalam posisi yang begitu nyaman, tidak bergerak, pasif, hanya merindukan kamu, the Star, hanya memikirkan kamu. Kemudiannya bertindak untuk memikirkan isu ini dengan sebaik mungkin, dan dia merasakan perlu bertindak adil ke depannya untuk kamu. Setelah lama memikir, setelah lama menimbang-nimbang, dia mencapai keputusan ini. Terlihat dengan jelas ya di kartu Justice ini, dan kemudiannya ada pergerakan, the Chariot. Seseorang yang walaupun dia sedari banyak halangan, banyak perbezaan di antara kalian, ada kalanya sukar ya untuk dia memfokuskan ke arah hubungan ini. Tetapi detik ini teman-teman ya, dia seperti sangat memfokuskan ke arah mencari kamu. Orang ini terlalu sibuk, terlalu banyak tanggungan. Ada kalanya dia terpaksa seperti pleasing everybody around her, pleasing everybody around him. Seolah-olah begini teman-teman, dia berada dalam posisi yang perlu ya menyedapkan hati setiap orang, menyamankan setiap orang sehingga dirinya begitu kelelahan. Have to please everybody. Nah, kini teman-temannya dia mencapai keputusan untuk bergerak untuk datang mencari kamu. Walaupun terlihat di sini ya, mungkin ada sesuatu yang berkaitan dengan persefahaman yang berbeza, tidak mencapai kata sepakat, atau maybe you guys are not agreeing on something. Tetapi walaupun ada perkara-perkara seperti itu ya, dia seperti mulai memfokuskan, ketepikan sahaja segala perbezaan itu, ketepikan sahaja segala persengketaan yang ada, hanya maju dan datang mencari kamu. Kerana menurut dia, ini keputusan yang sudah diambil dan ini perlu diperbetulkan ke depannya. Orang ini mulai ingin bertindak benar, ingin bertindak adil, berlandaskan segala perenungannya selama ini yang sudah lama merindukan kamu. Kamu lihat sendiri teman-teman ya, dari posisi duduk, berdoa dan mengharapkan healing, mencapai sebuah keputusan, kemudiannya bertindak untuk bergerak ke arah kamu. Kita lihat lagi ya, siapakah dia? Orangnya ada kalanya bersikap pelin-pelan ya, tetapi ketika dia memfokuskan kepada targetnya, dia akan mencapaikannya ya. Dia akan mencapai target itu dan dia akan kejar habis-habisan. Di sini ada kartu Hermit teman-teman ya. Kamu tahu kenapa dia mencapai keputusan untuk datang mencari kamu? Kerana dia merasakan cukup kesepian. Sudah ditinggalkan bersendirian sudah cukup lama ya. Nah, ini setelah dia merenung begitu lama teman-teman ya, kini dia mencapai kata putus untuk bertindak menggunakan lanteranya, menerangkan jalan ya, datang mencari kamu. Sebenarnya kartu Hermit ini cukup kelakar teman-teman ya, agak lucu. Ketika kita melihatkan seorang sang pertapa atau seorang yang berjiwa tua ya, memegang lantera ini, you get the impression ya, bahawa dia seorang yang merenung sedalam-dalamnya, menggunakan cahaya dari lanteranya untuk mencari jalan. Itu yang kamu dapatkan dari gambar ini. Tetapi sebenarnya di sebalik gambar ini, seorang yang cukup matang, seorang yang cukup berusia, memegang sebuah lantera. Sebenarnya teman-teman, jikalau diperhatikan gambar ini dengan baik, the Hermit, kamu tahu mengapa dia menggunakan lantera ini? Sebenarnya teman-teman, ketika dia menggunakan lantera ini di tempat yang gelap, fokusnya adalah untuk kamu mencari dia. Nah, di dalam sebuah kegelapan, ketika seseorang menggunakan lantera, you will easily spot this person in the darkness. Contohnya, katakanlah dia seorang yang hilang ya di dalam hutan belantara, dan dia hanya bertemankan sebuah lantera.
maka orang yang datang untuk menyelamatkan si dia ini akan sukar mencarinya, kecuali jikalau dia mempunyai lantera yang cukup terang. Dengan cara ini, kamu akan dapat mencarinya yang hilang di dalam hutan belantara itu. This is how you look at the card, not the other way around. Begitu mudah ya untuk melihat kartu ini ya, seorang pendeta ataupun sang pertapa ya yang menggunakan lantera. Sebenarnya secara psikologinya, dia perlukan kamu to spot this person. Begini, orang ini perlukan kamu untuk memerhatikan daripada cahaya lantera yang terang itu agar dia dapat ditemukan. Nah, begitu artinya. Nah, di sini dengan secara psikologinya teman-teman ya, orang ini bukan sengaja ingin menghindar, ingin menyendiri ya. In fact, sebenarnya dia sangat takutkan kesepian. Tetapi ada kalanya dia perlu menarik diri untuk merenungkan segala sesuatu itu dengan baik. Bersebelahan dengan The Chariot ini dapat dilihat dengan jelas. Bukan saja ada perencanaan untuk datang maju mencari kamu, kini dia sudah menemukan jalan itu. Dan seperti ada green light yang sudah diberikan ke arahnya dari kamu. Kamu mulai spot this person melalui lanteranya. Jikalau selama ini dia menghilang, kini kamu dapat mencari dia melalui lantera, cahaya lanteranya yang cukup terang. This is how you spot this person. Nah, begini caranya teman-teman ya, ketika kita studying the tarot deck. It's a bit complicated ya. Cara mempelajari kartu-kartu tarot ini tidak mudah. Memerlukan skill. But jikalau kamu dapat melihat kepada gambar-gambar, gunakan intuisi kamu, balikkan ceritanya, kamu akan dapat melihat dengan jelas. Kelihatan seperti seseorang yang mencari jalan keluar pada waktu yang sama ingin dilihat oleh kamu. Nah, kini dia datang mencari kamu atas alasan ingin diperhatikan oleh kamu di sini. Tidak mahu lagi ya menyepikan dirinya sehingga tidak ada orang yang dapat spot ya di mana dia berada. Dan kini ketika dia menggunakan chariot untuk datang mencari kamu, dia ingin dilihat oleh kamu dengan jelas. Itu arti kartu The Hermit ini. Begitu teman-teman ya. Jikalau dia bertindak untuk datang mencari kamu ya demi penyatuan di antara kalian, penyatuan yang begitu terindah. Mengapakah penyatuan ini begitu terindah? Kerana akan diterangi oleh lantera yang terang ini. Sesuatu yang kegelapan, sesuatu yang tidak pasti daripada dia sebelum ini akan menjadi lebih cerah ketika dia datang mencari kamu ataupun bertemu dengan kamu kerana diterangi oleh lantera ini. Orang ini sudah menemukan jalannya. Bukan sengaja naik ke kuda ini dan berlari mengejar kamu. Bukan begitu. Tetapi perlu ya ada cahaya yang akan membawanya ke jalan yang benar. Begitu. Orang ini sudah menjumpai jalan pulangnya. Jalan pulang ke pelukan kamu. Seperti itu ya. Maka dia sudah more than ready. Sudah lebih daripada bersedia untuk datang mencari kamu. Sebelum ini dia banyak menarik diri. Kartu pertama, kartu terakhir, memperlihatkan ciri-cirinya yang cenderung takut akan perasaannya sendiri. Apatah lagi, jikalau kamu ini menempel, kuat mengejar, a little pushy, dia akan cenderung menghindar. Kartu pertama, kartu kelima memperlihatkan sisi itu. Tetapi kini dia sudah mulai bersedia kerana terlalu merindukan kamu, mencapai sebuah keputusan untuk mencari kamu, berlandaskan menjumpai jalan pulang ini. Jelas teman-teman ya. Maka this person is more than ready untuk bersatu dengan kamu. Maka ini teman-teman, penyatuan yang begitu terindah. Kita akan lihat lagi ya, siapakah dia. Di sini ada Three of Wands. Orang ini akan menggunakan kesempatan yang ada. Mungkin beberapa di antara kalian ini berjarak jauh, orang yang tinggal di luar pulau, di luar kota, di luar negara, ataupun rumah kalian masing-masing agak jauh, different state ya. Mungkin perlu merentasi I don't know you guys ya, merentasi danau, merentasi sungai, merentasi tasik sebelum dia sampai ke kamu, tempat tinggal yang jauh. Dan dia akan menggunakan kesempatan ini untuk datang mencari kamu agar kalian bersatu kembali. Perhubungan yang sudah cukup sukar ya, jikalau saya lihatkan di sini. Orang ini juga terpaksa memilih. Jikalau saya lihatkannya ada 3 wands di sini dan dia tidak tahu wands yang mana satu yang harus dipegang. Nah, ini mungkin ya penglibatan orang lain, mungkin penglibatan orang tua, orang keluarga yang turut campur tangan di hubungan kalian, atau orang ini masih belum selesai dengan pasangan sah atau orang masa lalunya yang juga terlibat di hubungan kalian.
kamu sesuaikan. Yang pasti orang ini sedang ingin merebutkan sebuah kesempatan yang ada untuk datang mencari kamu. Orang yang ingin ada progres, kemajuan di hidupnya. Wah, begitu panjang lebar ya di atas kartu-kartu yang berdiri tegak ini. Kita akan lihatkan lagi teman-teman ya. Saya terpaksa kerana ini asas sebelum saya membacakan dengan lebih jauh. Ini fondasinya. Okey, kita akan lihatkan lagi teman-teman ya. Apakah yang sedang berada di pikirannya tentang kamu detik ini? Seseorang yang ingin bersatu kembali dengan kamu. Apakah dia masih memikirkan kamu? Kita cuba lihatkan ya. Wow, teman-teman. The Lovers. Saya juga tidak pasti ya jikalau saya perlu menutup kartu ini ya. Gambarnya tidak begitu jelas ya. I don't know you guys ya, tetapi ada restriction di YouTube ya. Ini kartu The Lovers teman-teman, jelas terlihat ya. Ada persamaan dengan Three of Wands tadi. Saya tidak tahu detik ini ya, mungkin kalian sudah lama berpisah, sudah lama tidak berkomunikasi, mungkin ada yang lost contact. Apapun itu ya, detik ini dia menyedari ya, kalian masing-masing dihadapkan kepada pilihan. Salah satu daripada kamu di sini, sama ada kamu atau dirinya, perlu membuat pilihan. Itu yang saya tarik daripada kartu The Lovers ini. Sudah wujud sebuah pilihan di pihak masing-masing. Nah, mengapakah begitu? Mungkin kerana perhubungan yang terhenti ini ya, mungkin sudah berhenti sekian lama, ataupun mungkin memang daripada mula lagi ada pilihan lain. Maka dia menyadari ya, ini merupakan pilihan untuk kamu, ini juga merupakan pilihan untuk si dia. Tidak ada yang mengekang. Tetapi daripada hati dan perasaan, yes, orang ini masih memikirkan kamu. And in fact, teman-teman ya, tidak pernah menyingkirkan kamu dari sistemnya. Kalian sentiasa terhubung. Apatah lagi ya, ada malaikat ya yang senantiasa menghubungkan kalian di sini. Itu dari pihak dia. Seseorang yang masih memikirkan kamu, tetapi dia sedar kamu dan dia sedang dihadapkan kepada sebuah pilihan. Kalian berdua sama-sama nyaman di sini. Cuma mungkinnya dia tidak menyadari apa yang kamu pilih dan kamu juga tidak mengetahui apa yang dia pilih. Kita lihatkan dari pihak kamu pula ya. Apakah pula yang sedang berada di pikiran kamu detik ini tentang si dia? Apakah kamu juga masih memikirkan dirinya? Kita lihatkan di sini ya. Kerana ada pilihan di kedua-dua belah pihak. Di sini ada Two of Wands, benar kan? Kamu lihat teman-teman. Kamu berada di posisi menunggu. Kamu walaupun dihadapkan kepada pilihan, kamu tidak tahu apakah kamu harus membuat pilihan itu atau berada di posisi nyaman di mana kamu sekarang. Kamu seperti playing safe. Kamu tidak pasti apakah kamu ingin mengambil risiko itu. Nah, di sini jelas terlihat teman-teman ya. Kamu juga turut memikirkan si dia dan masih memikirkan dirinya, tetapi kamu sedar ada risiko yang perlu diambil. Di sini kamu mundar-mandir ya. Kamu tidak pasti, should I take the risk or should I stay in the comfort zone? Kamu tidak pasti apakah kamu perlu menanti, menunggu sehingga ada kabar berita atau signal daripada si dia, ataupun kamu perlu bertindak. Beberapa di antara kamu ya, jikalau ini hubungan jarak jauh ya, kerana begitu penasaran dan ingin tahu ya, kamu sudah mulai mungkin mengumpulkan uang, kamu bertindak untuk mungkin travelling, mencari tahu cerita sebenarnya. Mungkin benar-benar pergi mencari dia dan ambil tahu apa yang terjadi. Kerana jikalau terus-terusan begini berada di posisi nyaman, kamu seperti you can't live like this. Terlalu penasaran, kamu ingin tahu apa yang terjadi. Sama ada baik ataupun buruk, kamu tidak mahu berterusan seperti ini, berada di posisi yang menunggu, menanti dengan tidak ada kepastiannya. Ada risiko yang perlu diambil di sini ya, jelas terlihat daripada pihak dia ya, yang sudah mengindikasikan ada pilihan di antara kalian yang lebih terlihat dengan jelas ya di pihak kamu. Kamu perlu memilih di sini. Saya tidak tahu teman-teman ya, sama ada kamu perlu memilih pekerjaan, memilih orang lain, memilih dia, atau I don't know, jikalau ini penglibatan orang lain dalam hubungan ya, kamu dihadapkan kepada sebuah pilihan. Kerana yang pasti kamu sudah lelah menanti. Kita akan lihat lagi teman-teman ya, menggunakan kartu yang sama. Ciri-ciri seseorang yang akan bersatu dengan kamu tidak lama lagi. Kita lihat lagi dengan ciri-ciri yang terperinci orang ini ya. Seseorang yang akan pasti hadir dan kembali bersatu dengan kamu kerana dia sudah menemukan jalan itu, jalan pulang itu. Kita lihatkan lagi ciri-ciri terdalam ya, ataupun ciri-ciri terperinci orang ini.
Di sini ada kartu Eight of Cups. Ketika bersama dengan kamu di kala itu ya, tanggungjawab terlalu berat, reaching limit. Orang ini memang orang yang sudah pergi meninggalkan kamu, atau hubungan kalian yang sering on off, putus nyambung, break off, continue again, break off, continue again. Seperti itu ya. Yang pasti orang ini orang yang pernah meninggalkan kamu, atau sehinggalah detik ini seseorang yang sudah pergi. Orang ini ketika dia pergi, teman-teman ya, dia meninggalkan kesan yang cukup mendalam di hati kamu, meninggalkan memori, dan beberapa di antara kamu di sini terlihat dengan jelas ya, masih menanti kepulangan dia, dengan harapan dia bakalan mencari jalan pulangnya, kembali bertemu dengan kamu, dengan sebuah keajaiban dari alam semesta. Seperti itu ya. Kita lihat lagi ciri-ciri orang ini. Orangnya cukup sensitif. Seorang perasa, seseorang yang memakai hati. Jikalau dia merasakan hubungan ini akan menyakiti orang sekitar, dia akan memilih untuk pergi. Dia merasakan tanggungan yang terlalu berat. Orangnya sedikit lucu, teman-teman. Orangnya sedikit lucu, tetapi orangnya menetapkan standard yang cukup tinggi, bukan sahaja ke kamu dan orang sekitar, tetapi dia menetapkan standard yang cukup tinggi kepada dirinya. Ketika dia gagal, dia akan menjadi orang yang overly critical over oneself. Dia akan seperti mengutuk dirinya jikalau dia tidak dapat melakukan sesuatu yang terbaik untuk dirinya, untuk kamu dan orang lain. Bersebelahan dengan Queen of Swords, bersebelahan dengan Eight of Cups, jelas terlihat bukan saja seseorang yang sudah putus dari kamu ya, pergi meninggalkan. Dia mungkin seorang janda atau duda, atau mungkin kalian berdua ya berada di pihak atau di posisi yang sama. Yang pasti masing-masing masih lagi single, atau kerana tidak ada kejelasan hubungan ini, saya merasakan orang ini maju sahaja ke depannya. Dia seperti ketika dia meninggalkan kamu ya, ini sesuatu yang you least expected. Dia bertindak dengan begitu cepat. Ketika dia pergi meninggalkan hubungan ini tanpa sebuah kata putus atau kata-kata yang indah ya, pergi begitu sahaja dengan keadaan yang begitu cepat. Everything happens so fast sehingga mengejutkan kamu, membuatkan kamu begitu kaget. Nah ini ya orangnya. Orangnya lucu, teman-teman. Orangnya agak lucu, suka bercanda, tetapi orangnya perasa, orang yang cukup sensitif. Jikalau dia merasakan terlalu dibebani, dia akan bertindak untuk pergi. Dia berani akan mengatakan tidak kepada hubungan ini, tetapi dia meninggalkan kesan yang cukup mendalam ya kepada kamu. Sebenarnya ketika dia pergi juga, teman-teman ya, seolah-olah ada unsur-unsur terpaksa. Itu yang saya tarik di sini ya, dan dia pergi dengan posisi yang begitu cepat. Di sini ada temperance, energy healing ya, yang kamu dapatkan 2 kali di sini. Seseorang yang saya rasa ketika dia menjalankan hubungan ini dengan kamu ya, banyak yang perlu dia tahan, banyak yang perlu dia kontrol. Di sini ada beberapa di antara dia ataupun kamu ya yang terpaksa mengalah, give in to the relationship, sehingga hubungan ini tidak berlangsung, tidak dilanjutkan. Saya menangkap ya orang ini yang dengan penuh kesabaran ya terpaksa menghadapi sesuatu walaupun terpaksa meninggalkan kamu. Sehinggalah detik ini ya teman-teman ya, dia masih memikirkan kamu dan masih mempertikaikan keputusannya. Masih lagi healing walaupun mungkin ada yang sudah bertahun-tahun ya. Okey, di sini ada devil. Nah, this explain ya mengapakah dia masih dalam posisi healing, masih dalam posisi bertahan dan bersabar, kerana ada energi kemelekatan di antara kalian. Orang ini benar-benar tertarik ya, benar-benar tergoda dengan kamu. Beberapa di antara kamu ya sudah memiliki atau pernah bersentuhan fisik dengan si dia, mungkin untuk suatu jangka waktu yang panjang. Beberapa di antara kalian sudah tinggal bersama ya, seperti sepasang suami isteri yang sah. Nah, ini mungkin ya bukan energi untuk semua orang. Beberapa sudah pernah mengalami ya sentuhan fisik, tinggal seperti suami isteri yang sah walaupun tidak ada ikatan khusus. Dan energi kemelekatan ini ya masih berjalan sehinggalah detik ini. Walaupun dia pergi meninggalkan kamu, dia dengan orang lain, dia masih mengingati momen-momen special itu bersama dengan kamu. Tetapi apa yang dia lakukan, dia kontrol. Kerana mungkin ya tidak dapat bersama dengan kamu, kalian sudah berpisah, maka dia kontrol. Orang ini sangat kecanduan terhadap career, pekerjaan,
keuangan dan masih terikat kepada duniawi. Sangat kecanduan akan perkara-perkara yang berkaitan dengan duniawi, sama ada berlebihan, bekerja secara berlebihan, ataupun ada kecanduan-kecanduan lain. Daripada kartu yang keluar ini juga, teman-teman ya, dia merupakan ciri-ciri seseorang yang mudah menarik perhatian lawan jenis yang lain. Beberapa di antara dia di sini ya terlihat dengan jelas ya, sama ada sepantaran atau usianya jauh lebih tua. Nah, walaupun di usia yang begitu tua ya, masih ramai peminatnya. Kalau cewek-cewek, pasti ramai cewek-cewek yang terpikat. Jikalau cowok-cowok, masih banyak ya, ramai cowok-cowok yang begitu tertarik akan dirinya. Dan ada energi kemelekatan di antara kamu ya, dengan kamu yang masih belum dia lepaskan. Kita lihat lagi ciri-cirinya ya. Orangnya, teman-teman ya, sangat rajin bekerja secara berlebihan, tetapi orang ini mempunyai jiwa yang cukup tenang. Dia akan memilih untuk mengekalkan kedamaian daripada ribut-ribut dengan kamu. Nah, itu bahagian yang paling leceh di sini ya. Ketika pergi meninggalkan juga tidak beritahu. Pergi dengan posisi yang diam. Seperti itu ya. Di sini ada Three of Pentacles. Ciri-cirinya lagi teman-teman ya. Seseorang yang merasakan dirinya ya harus mencari solusi, mendapatkan kepercayaan kembali ya. Kepercayaan kamu kembali ke depannya. Dia merasakan di sini ada kepercayaan yang sudah, it's like breaking your trust. Dia merasakan seolah-olah dia sudah merusakkan kepercayaan kamu kepada dirinya. Beberapa di antara dia di sini ya sama ada rakan bisnes, ataupun kalian pernah bekerja sama, mungkin di sebuah tempat pekerjaan, atau pernah ya menjadi rakan kongsi. Seperti itu ya, rakan bisnes seperti itu, atau pernah bekerja sama. Yang pasti saya menangkap energi orang ini yang tidak bekerja sendirian. Dia mungkin ya bekerja dengan orang lain. Dia boleh menjadi bosnya sendiri, tetapi entering into a partnership. Dia mungkin ya berkolaborasi dengan orang lain. Seperti itu. Orangnya pekerja keras, very money oriented. Sangat ke arah sana, bekerja berlebihan. Ada kalanya tidak memberikan waktu kepada kamu. Nah, ini yang membuatkan kamu ya begitu lelah akan hubungan ini. Kita lihat lagi ya. Di sini ada kartu Wheel of Fortune. Roda yang masih berputar. Ada sebuah ikatan takdir yang masih berputar untuk kalian di sini. Orang ini sehinggalah detik ini teman-teman ya, walaupun dia pada awalnya melepaskan pergi, tetapi semakin ke depannya akan kembali mengejar kamu. Kerana roda ini masih berputar. Dia ingin mendapatkan kesempatan yang positif untuk memperbaiki hubungan kalian, untuk memberi kesempatan kepada hubungan ini dan mendapatkan kembali kepercayaan dari kamu yang sudah dia rusakkan. Mungkin juga ada penglibatan uang ya. Mungkin dia mengambil uang-uang kamu dan maka ya memusnahkan kepercayaan yang kamu miliki kepada dirinya. Kedepannya nanti ya ada keinginan untuk memperbaiki hubungan ini ke arah yang lebih positif. Orang yang mencari kesempatan, dia mengharapkan agar kesempatan itu diberikan kerana dia percaya kalian terikat dengan sebuah ikatan takdir. Balik-balik ke kamu lagi. Balik-balik ke kamu lagi. Roda ini sentiasa berputar. Dan dia begitu yakin ya, ke depannya nanti dia perlu berusaha dengan gigih untuk mencari solusi, bukan saja mendapatkan kepercayaan kamu, tetapi dengan benar-benar mendekatkan dirinya dengan kamu. Dia akan mencari cara. Dia sangat berharap ke depannya nanti kamu bakalan memberikan kesempatan itu kepada dirinya. Dari segi perasaan teman-teman ya, walaupun dia banyak mengontrol, the truth is, kenyataannya perasaannya masih begitu hebat ya. Perasaannya masih begitu hebat dengan kamu. Maka penyatuan terindah di antara kamu dengan dia nanti akan menjadi begitu wow. Do you know why? Because ketika dia bersatu dengan kamu, reunion dengan kamu, ketika kalian bertemu nanti, ini akan menjadi ledakan api yang begitu membara. Kerana perasaan dia tanpa dia duga dan sangka ya teman-teman ya, mungkin dia juga tidak menyedari, ketika bertatapan mata dengan kamu nanti, rupa-rupanya hatinya masih lagi jantungnya masih lagi berdenyut-denyut ya. Ini seperti memberikan tamparan yang begitu hebat kepada hatinya kerana dia tidak menyangka. Wow, I never imagine ya, setelah lama tidak bertemu, you still give this feeling to this person. Kamu masih berjaya mewujudkan perasaan itu ya untuk dirinya. Ini juga sesuatu yang tidak dia sangka, tidak dia duga.
Kerana kalian di sini mungkin sudah lama lost contact, tidak bertemu ya, tidak ada berkabar, mungkin ada energi itu ya. Maka ketika bertemu dengan kamu, dia tidak pernah menyangka bahawa perasaan itu masih sehebat ini. Dan dia mulai menyedari teman-teman ya, selama ini dia tidak pernah menyingkirkan kamu. Selain daripada kekasih, orang ini sudah menganggap kamu bahagian daripada jiwa dan hatinya. Orang yang akan menua dengan kamu. Apatah lagi ya, kartu Three of Pentacles ini didampingi oleh the Devil dan juga the Wheel of Fortune. Maka ini menguatkan ya, untuk dia mengekalkan kamu di dalam hatinya. Bottom of the deck, nah teman-teman, ada kartu Sun di sini teman-teman ya. Orang yang sangat mengharapkan ya, berlandaskan keyakinan dirinya, energi positifnya, sangat mengharapkan bahawa akan ada harapan, jalan keluar untuk kalian. Orangnya sukakan perhatian, orangnya suka dipuji, dan orang ini berjiwa keanak-anakan. Orangnya tidak takut panas, tetapi ada sedikit temperamen, begitu ya, ada sedikit temperamen, tetapi dia sangat suka diperhatikan oleh kamu. Beberapa di antara kalian di sini ya, jikalau ini energi mantan, mungkin ada yang sharing anak bersama, seperti itu ya. Baik teman-teman, orang ini masih mengharapkan terwujudnya sebuah harapan ke depannya nanti. Ini adalah ciri-cirinya ya. Zodiak terkuat yang terlihat di sini ya, banyak major arcana yang khususnya daripada Gemini. And then we have Gemini, the Lovers. Kita juga ada Sagittarius daripada the Temperance, Pisces, Eight of Cups. Kita juga ada the Devil, Capricorn terkuat di sini. Three of Pentacles dari Capricorn juga ya teman-teman ya. The Hermit daripada the Virgo, Two of Wands, Aries. Di sini ada kartu Sun daripada Leo. Sagittarius hadir 2 kali. Maka Sagittarius mendominasi ya, two major arcana from the Temperance and the Wheel of Fortune. Temperance, Leo, Virgo, Pisces, Gemini, Capricorn mendominasi, dan juga Cancer di sini ya, Chariot mendominasi bacaan hari ini. Dan sedikit daripada zodiak lain ya, seperti Capricorn, Taurus, Virgo, tetapi lebih ke arah Capricorn dan Virgo ya. Gemini, Libra, Aquarius. Saya lebih menangkap, do we have Gemini, Libra, Aquarius ya? Yes. Queen of Swords, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Yang terkuat sudah saya bacakan tadi ya. Dan di sini ada kartu Leo teman-teman ya. Mungkin ini zodiak kamu, ini mungkin zodiak si dia. Nah teman-teman, persoalannya begini teman-teman. Mengapakah wujud keinginan di hatinya untuk kembali reunion sama kamu? Mengapakah hanya sekarang? Why only now teman-teman ya? Kita lihatkan. Mengapakah wujud keinginan di hatinya untuk kembali bersatu, reunion bersama kamu? Mengapakah wujud keinginan ini untuk kembali lagi hadir di dalam hidup kamu? Seseorang yang sudah lama ya, mungkin berpisah, berjauhan dan sebagainya. Dan menurut kamu yakin tak mungkinlah Kak dia akan kembali. Dan menurut orang sekitar kamu, kawan-kawan kamu, adik-beradik, keluarga kamu juga mungkin ya turut menyetujui yang orang ini tidak akan hadir lagi. Kita akan lihatkan. Mengapakah ada keinginan di hatinya untuk kembali reunion bersama dengan kamu? Believe in the impossible. Sesuatu yang tidak mungkin menurut kamu, sesuatu yang tidak mungkin menurut rakan-rakan kamu, sesuatu yang tidak mungkin menurut orang sekitar kamu. Ini yang cuba dia wujudkan. Kamu tahu kenapa? Pergerakan yang sudah ada jalannya bersebelahan dengan the Hermit, dan dia merasakan di hatinya kamu sudah mulai notice atau memberikan lampu hijau kepada dirinya. Ketika dia memegang lentera itu, kamu sudah dapat melihatnya di dalam kegelapan. Ketika kamu dapat melihat sosok ini dengan jelas, ini berarti this is the right moment, momen yang tepat untuk dia kembali. Nah, di sini teman-teman ada kartu yang mengindikasikan believe in the impossible. Sesuatu yang tidak mungkin menurut kamu, kawan-kawan baik kamu, keluarga kamu, tidak mungkinlah dia akan kembali. Ini yang dia mungkinkan. Believe in the impossible. A time to give rather than to take. Nah, di sini teman-teman, jikalau orang ini banyak mengambil daripada kamu, kebaikan kamu, keuangan kamu, yang mungkin kamu banyak membantu, mungkin dia pergi begitu saja. Dia akan kembali untuk memulangkan uang-uang ini. Bukan itu saja,
dia juga akan memberikan kamu lebih. Bukan saja memulangkan wang yang diambil, tetapi akan membelikan kamu hadiah untuk menunjukkan sikap penghargaan si dia kepada kamu. Seperti itu ya. Because it's a time to give rather than to take. Ini detik penentu yang begitu tepat untuk dia memberi. Selama ini kamu yang memberi. Kini gilirannya untuk memberi. Tidak lagi mengambil dan ambil dari kamu. Seperti itu ya. Look at the bigger picture. Di kala itu sewaktu dia pergi meninggalkan kamu ya, dia gagal melihatkan gambaran yang lebih besar, gambaran yang lebih jelas, kerana dia bersikap keanak-anakan ya. Ada sisi keanak-anakan dan dia begitu ingin menata kejayaan, ingin mencapai kejayaan, maka dia tidak berfikir panjang untuk pergi meninggalkan kamu. Terlalu menggunakan kata hatinya, terlalu menggunakan logikanya. Tetapi kini teman-teman, seiring berjalannya waktu, ketika kalian sudah berpisah sekian lama, ini menjadikan dia orang yang matang. Dia mulai berhasil ya untuk melihatkan gambaran yang lebih besar. Maka ini momen yang begitu tepat untuk dia kembali. Seseorang yang sudah lama mencari jalan keluar, akhirnya menemukan jalan pulang. Meditate and contemplate. Selama dia menutup dirinya, mundar-mandir ya akan keputusan ini, dia banyak bermeditasi. Seorang yang penuh dengan perenungan, the hermit, Katu Virgo. Ketika banyak mengalami perenungan yang cukup dalam, dia mencapai kata putus dan mengambil keputusan ingin bertindak benar dengan kamu, ingin bertindak adil. Kerana selama ini dia rasakan dalam hatinya, dia sedar dia tidak pernah berlaku adil terhadap hubungan ini. Maka dia perlu imbangi, get everything balanced. Itu yang ingin dia lakukan. Kita lihat lagi ya. A personal issue reaches resolution. Akhirnya teman-teman, dia mencapai sebuah kejayaan ataupun kata putus yang sudah lama dia renungkan. How to translate this ya? A personal issue reaches resolution. Ada isu-isu yang berkaitannya di antara kalian ini yang akhirnya ada solusinya. Mencapai sebuah kata putus. Dan ini berlaku sekarang. Remember what I told you earlier? Saya beritahu ya di awal tadi, bukan sahaja orang ini memegang lantera untuk mencari jalan keluar, tetapi kamu juga dapat melihat dia dalam sebuah kegelapan berlandaskan cahaya terang dari lantera ini. Maka that means kalian berdua sudah mencapai kata putus. Ada solusi. Dan solusi itu hanya dicapai detik ini. Maka ini merupakan momen yang tepat untuk dia kembali mencari kamu. Seperti itu teman-teman ya. Kita akan lihatkan lagi. Mengapakah hanya detik ini dia datang untuk mencari kamu dan bersatu dengan kamu. Emotion are running high, teman-teman. Emosi si dia ini sudah meledak-ledak. Mulai merasakannya betapa dia memerlukan kamu, mengapakah dia perlu bertindak untuk mengontrol keinginannya kepada kamu dan dia tidak mencapai kepuasan itu dengan orang lain. Nah, ini yang saya katakan tadi ya. Orang yang sudah lama beribadah, mendekatkan sisi spiritualnya, banyak merenung, dan dia tidak sedar ketika bertemu dengan kamu, ketika kembali reunion dengan kamu, perasaan itu masih jiwa yang berkobar-kobar, meledak-ledak teman-teman ya, hati yang dub-dap ketika bertemu dengan kamu. Dia tidak menyangka that feeling still exists. Perasaan itu masih ada. Emotion are running high. Dia benar-benar merasakannya, walaupun belum bertatapan muka dengan kamu, dia sudah dapat merasakan ledakan itu di hatinya. Itu berarti apa teman-teman? Cinta itu masih ada. Maka walaupun kalian terpisah begitu lama, ini sebenarnya tidak memisahkan kalian. Hanya memisahkan kalian secara jarak, memisahkan kalian dengan waktu. Tetapi daripada batin, ini tidak pernah memisahkan kalian. Nah, kamu lihat ya, take time to breathe out. Selama ini ya, kepergian si dia ini hanyalah untuk benar-benar release stress. Benar-benar untuk merenung, benar-benar untuk relax. Menarik nafas lega. Ketika semuanya sudah settle, dia dapat mencari jalan pulang itu. Dia benar-benar ya setelah berfikir panjang kembali mencari kamu. Nah, ini detik penentu yang tepat. Kita akan lihat lagi teman-teman ya terhadap soalan yang sama. Why only now? Mengapakah hanya sekarang? Setelah begitu lama ya 1, 2, 3, 4, 5, 6,
atau bertahun-tahun lamanya? Why only now? Mengapa hanya sekarang setelah masing-masing sudah tua, usia yang sudah meningkat, hanya sekarang wujud keinginan di hatinya untuk kembali bersatu dengan kamu, ingin hadir lagi? Why only now? Saya ingin emphasize kepada soalan ini. Kita lihat lagi ya. Mengapakah hanya sekarang dia bertindak? Mengapa belum dari awal lagi? Mengapa tidak dilakukan dari awal lagi? Wow, psychic connection teman-teman. Koneksi psychic di antara kalian yang semakin menguat. Di sini ya, sama ada kedua-duanya hantar signal atau salah satu menyeru-nyeru, memanggil-manggil. Energi yang terkoneksi. Saya percaya ya, salah satu di antara kalian di sini, sama ada dia ataupun kamu, ada mata batin ataupun agnia, mempunyai kebolehan out of body experience, seperti sixth sense, seperti intuisi ya, dan kamu seperti dapat merasakan orang ini, dapat melihat dia, sama ada ini kelebihan kamu ataupun kelebihan si dia. Mata batin ataupun third eye ini, agnia, tidak didapatkan oleh semua orang teman-temannya, tidak semua yang memilikinya. Sama ada kamu ataupun dia yang memiliki kelebihan ini, dapat merasakan ya, energi yang semakin menguat. Koneksi secara spiritual ataupun sixth sense, dapat berhubung dengan satu sama lainnya menggunakan keupayaan psychic. Nah, keupayaan ini terletak ya di antara alis mata kamu, di antara kening kamu, di tengah-tengah ya, mata ketiga ataupun mata batin. Orang ini dapat merasakan ya, energi di antara kalian, psychic ability ini seiring berjalannya waktu semakin menguat. Kita akan lihat lagi ya, mengapakah hanya sekarang? Self-love. Setelah kamu dan dia masing-masing ya, menghormati satu sama lainnya, mulai menerima seadanya dan mulai belajar menyayangi, self-value, self-worth, menjaga diri kamu dengan baik, tidak lagi mengekang satu sama lainnya. Ini membuatkan energi kalian semakin menarik. This explain the first card. Mengapakah ketika kalian sudah belajar ya, mencintai diri sendiri, mencintai diri masing-masing, maka the psychic connection will become stronger. Kerana ini tidak lagi seperti mengepush ya, ataupun memaksa, tetapi ini seperti energi yang cukup santai. Kamu relax, dia relax, tidak lagi mengekang, tidak lagi mengejar, membolehkan the psychic connection menjadi semakin kuat. Kerana kalian mencapai tahap ya, self-love, mencintai, menyayangi diri sendiri. Nah, ini yang mewujudkan momen seperti ini ya. Mengapakah hanya sekarang? Benefit of the doubt. Give your relationship a chance. Di sini teman-teman, dengan berlandaskan psychic connection yang semakin kuat, kalian mulai mencintai diri masing-masing, mulai merasakannya. Dia tidak merasakan kekangan dari kamu, dia tidak merasakan paksaan dari kamu, kamu juga tidak merasakan paksaan dari dia. Ini seperti menguatkan kalian. Sedikit sebanyak seperti law of attraction, tetapi ini sedikit berbeda ya. Benefit of the doubt sebenarnya ya, memberikan ketika kalian masing-masing mulai matang, mencintai diri kamu sendiri ya, kamu sudah mulai belajar menghargai satu sama lainnya. Ketika kalian belajar ini, kamu mulai menyedari orang yang kamu perlukan adalah dia. Dia mulai menyedari orang yang dia perlukan adalah kamu. This is so synchron. Jikalau kamu perhatikan ketiga kartu ini dengan baik, lihatkan dengan hati kamu, it is so synchron. Maka ini ya, memberikan kesedaran, mewujudkan sebuah kesempatan di momen yang tepat untuk kalian bersatu. So the answer is, mengapakah hanya sekarang? Kerana hanya sekarang ya, kalian belajar mencintai diri masing-masing, tidak mengekang, belajar melepaskan. Ketika kalian belajar melepaskan, baru kalian belajar menyedari bahawa kalian memerlukan satu sama lainnya. That answer the question. Di sini ada magnetism, ketertarikan yang semakin menguat. Pulling one and another. Ketertarikan yang begitu kuat seperti magnet teman-teman ya, yang mulai menarik kalian berdua, walaupun kalian berdua mungkin ya tidak memperhatikan energi ini. Tanpa disedari, energi ini semakin menguat dan merapatkan kamu dan dirinya. Okay guys,
Kita akan lihatkan kepada kartu yang terakhir ya. Apakah yang ingin dia ungkapkan ke kamu di saat kalian bersatu kembali? Apakah yang ingin dia ungkapkan kepada kamu ketika dia bertatapan muka, bertatapan mata dan hadir kembali di dalam hidupmu? Apakah yang ingin dia ungkapkan? Mungkin hatinya berdebar-debar ya, sehingga lidahnya keluh, tidak tahu apa yang ingin dia ungkapkan. Kita cuba lihatkan di sini ya. Apakah yang akan dia ungkapkan ketika dia hadir berada di hadapan kamu? I can't do this. Kamu tahu teman-teman, dia begitu nervous, begitu gemuruh sehingga dia tidak tahu ya sama ada dia dapat melakukan ini. Dia berbisik kepada dirinya, apakah mungkin dia patutnya cabut lari saja. Dia begitu takut, begitu gemuruh dan mungkin tidak dapat melakukan ini. Mungkin ada rasa bersalah yang begitu hebat ya dari dirinya dan dia tidak dapat memberanikan dirinya untuk menatap wajah kamu. Ini energi yang saya tarik dari kartu ini. Dia merasa minder, malu dengan perilakunya kepada kamu sebelum ini. You inspire me. Kerana hakikatnya teman-teman ya, kamu penyebab kepada kejayaannya. Okey, kamu orang yang menginspirasi si dia. Kamu yang mendorongkan dia supaya menjadi orang yang berjaya. Kamu yang menyuntikkan semangat. Kamu yang memberikan segala-galanya inspirasi, maka dia sukar untuk menatap wajah kamu kerana ada perasaan bersalah. Maka dia sangat takut untuk menatap mata kamu ketika itu. I trusted you. Tetapi selama ini teman-teman ya, dia sangat mempercayai kamu. Bacaan kartu yang ketiga ini juga saya dapat menangkap daripada energi kamu ya, yang mungkin ketika kamu menatap matanya, kamu seperti begitu frustasi ya, kerana selama ini kamu sangat mempercayai dia, tetapi dia merusakkan kepercayaan itu. Maka dia takut untuk menatap wajah kamu ya, ketika dia berdiri di hadapan kamu. Ada perasaan bersalah yang berlebihan. I want to start over. Begitu takut untuk mengungkapkan ini. Sebenarnya ada hati teman-teman ya, untuk memperbetulkan situasi, mendapatkan kesempatan kembali, memperbaiki hubungan ini dengan cara yang lebih positif ke depannya. Kartu The Wheel of Fortune tadi. Your intellect arouses me. Dia baru sedar ya, bagaimana kamu mampu menginspirasi dirinya. Ini berlandaskan kebijaksanaan kamu. You're a very smart woman. Kamu seorang wanita lelaki yang benar-benar bijaksana. Kamu seorang yang pintar. Maka kamu berlandaskan kepintaran ini, begitu mudah untuk kamu menginspirasi seseorang. Dan dia merasakan kali ini ya, dia tidak boleh memperbodohkan kamu kerana dia sedar orang yang berada di hadapan dia tidak boleh dilecehkan lagi kerana kamu orangnya pintar. Maka dia takut, tetapi ada keinginan to start all over again. Begitu ya. I don't know how to feel. Kegembiraan yang berlebihan bercampur dengan rasa bersalah, dia sehingga tidak berani untuk menunjukkan, memperlihatkan perasaan yang meledak-ledak itu. I don't know how to feel. Dia tidak tahu bagaimana untuk mengekspresikan ya perasaannya detik itu di hadapan kamu. Kerana ada perasaan bersalah ya, ada perasaan yang bercampur aduk, kebingungan, perasaan yang meledak-ledak, all in one. Segalanya berlaku serentak. Maka dia seperti tidak tahu ya bagaimana untuk memperlihatkan atau mengekspresikan apa yang dirasakan di hadapan kamu. Takut teman-teman, I need security. Dia takut daripada tatapan mata kamu ya. Mungkin kamu sudah menilai sebelum dia sempat mengungkapkan sesuatu, dan dia seperti perlukan dukungan, perlukan your assurance, keyakinan kamu, dan baru dia akan mengungkapkan sesuatu. Orang ini takut. Berlandaskan perilakunya kepada kamu, dia perlukan security. Dia sangat takut untuk bertatapan muka dengan kamu. Sesuatu yang berlandaskan ya kesalahan-kesalahan yang dia lakukan kepada kamu teman-teman. Okey guys. Zodiaknya sudah saya bacakan tadi. Kita lihatkan kepada initial ini ya. Di sini ada huruf F Foxtrot, P Papa, H Hotel, Z Zulu, V Victor, Q Quebec, C Charlie,
I India, ada huruf L5, M Mike, S Sierra, G Golf, ada huruf W, dan huruf O Oscar. Okey teman-teman, saya harap kelihatannya. F, P, H, Z, V, Q, C, I. Mungkin saya perlu letakkan di sini ya, agar kelihatan dengan lebih jelas untuk kalian yang mudah melihat. Begitu ya. C, L, S, I, M, G, O, W. Jelas kelihatan teman-teman ya. Baiklah teman-teman. Sampai di sini dahulu ya untuk bacaan kali ini yang bertemakan akhirnya penyatuan terindah kamu dan dia. Okay guys, saya harap kalian semua akan tetap bersemangat and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi di readingan yang berikutnya. Bye, take good care.